aku tuh bosen loh kalau ketemu kamu siang terus. Sekali-kali aku pengen nginep gitu loh. Nginep? Emangnya kamu nggak takut ketahuan sama suami kamu? Kalau itu kan bisa diatur, aku bisa mikir nanti alasannya apa. Yang penting kamu nyediain tempatnya gitu loh, mau ngajakin aku kemana gitu. Ya kalau tempat itu tuh banyak loh dek. Kos-kosanku kan banyak. Ada yang di kota, ada yang deket dari sini. Tinggal milih kamu. Tapi ya nanti aku pulang dulu. Ya aku mau alasan lah sama istriku supaya nggak curiga gitu loh. Ya kalau itu pasti, aku juga kan pulang dulu, ganti baju, alasan sama suamiku juga kan. Tapi kayaknya kita yang deket-deket aja lah mas. Yang deket? Iya, soalnya kan aku mabokan kalau naik mobil. Tapi hari ini toh? Iyalah. Ya udah kalau gitu kamu buruan pulang, aku juga pulang, biar kita nanti di kos-kosan bisa berduaan terus. Ya udah ya. Ayo. Nanti motor kamu ditaruh yang tempat biasa aja, biar nanti aku jemput, biar nggak ketahuan gitu loh. Iya aman kalau itu. Ya udah ayo cepet. Iya. Udah kamu pulang dulu. Oh iya ya Pak, ini baru aja nyampe rumah ini. Masalah rapot udah beres semua Pak. Beasiswa Adi, oh udah diurus Pak. Ya Pak, yuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Kau udah pulang duluan? iya ini baru aja pulang. Bapak ini, Bapak kan habis ngawasin ulangan anak-anak. Oh. Jadi pulang awal. Oh iya mas, nanti aku mau ada dinas keluar kota dan itu acaranya nginep. Loh Dek, biasanya kalau rapat di luar kota itu agenda akhir tahun loh Dek. Itu pun juga di Pemda, nggak di luar kota. Ini mas acara mendadak. Ini aku aja kaget loh dikabarin. Kok mendadak banget? Loh, gimana sih Dek? Acara seperti ini kok mendadak gitu loh. Ya nggak tahu, orang dari atasannya kayak aku tuh ya wajib loh ini mas, harus ikut. Emang kamu udah persiapkan semuanya? Hah? Lah kalau itu gampang mas, orang tinggal bawa baju berapa potong aja udah beres kok. Kalau boleh tahu itu acara apa sih Dek? Ya namanya juga kegiatan kantor, kalau aku jelasin kamu nggak bakalan paham juga loh mas. Udah lah, aku mau siap-siap dulu. Astagfirullah. Perlu telat kok malah. Acara apa sih? Rapat di luar kota, dadakan seperti ini. Nggak biasa-biasanya. Udah, aku mau berangkat langsung. Udah Mas anterin. Kumpul di mana kumpulnya? Udah, nggak usah. Aku nanti sama temenku. Ini kan kumpulnya di kantor sama teman-teman yang lain lah. Terus apa namanya, temanku mau nebeng, jadi motorku nanti biar tak taruh kantor aja mas, nggak usah dianterin. Kalau boleh tahu, kota mana itu? Di Jakarta mas. Ya udah, aku udah telat ini, buru-buru malah tanya ya. terus. Iya ya. Udah ya mas, aku berangkat. Ya, hati-hati ya. Iya. Jaga kesehatan. Jangan lupa sholat ya. Iya. Udah, aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Pak Lurah? Ayo monggo silakan masuk Pak Lurah. Aduh, udah usah, Pak Buyung. Sini aja santai. Loh. Saya dari pasar mampir sini. Bentar. Oh, dari pasar. Nganterin istri saya. Oh. Loh. Pak Lurah, bukannya hari ini semua kepala desa itu rapat di luar kota, Pak? Semua kepala desa rapat di luar kota. Apa sih, Mbak?
Pak Buyung ini? Loh, kok Pak Lurah malah nggak tahu sih Pak? Jangan-jangan Pak Lurah ini waktu kumpulan nggak berangkat kali. Waduh, Pak Buyung ini aneh. Saya yang paling rutin ikut rapat di kecamatan, justru istri Pak Buyung itu yang sering nggak berangkat. Ah, mana mungkin Pak Lurah, istri saya itu aktif Pak. Kalau ada kumpulan selalu berangkat gitu loh. Hari ini istri saya itu udah berangkat tuh Pak ke Jakarta Pak. Katanya nginep Pak. Gitu loh. Nginep? Iya. Rapat? Nginep? Iya, soalnya kan rapatnya di Jakarta loh Pak. Astagfirullahaladzim Pak Buyung. Saya itu kemarin rapat di kecamatan terakhir saya itu berangkat. Nah kan saya jelaskan tadi toh istri Pak Buyung kepala desa sini kan nggak berangkat. Ini dipertanyakan. Nah kalau ini ada kata-kata Pak Buyung hari ini rapat, seluruh kepala desa ya di Jakarta nggak ada sama sekali agenda itu untuk bulan depan, nggak bulan ini. Loh Pak, ini yang bener aja loh Pak. Istri saya itu udah pamitan, katanya mau rapat di Jakarta, nginep gitu loh. Pak Buyung. Iya Pak. Pak Buyung itu seharusnya paham. Saya kan mengepalai seluruh kepala desa di sini Pak. Saya sebagai ketuanya, ya. Iya. Jadi kalau masalah rapat atau agenda apapun saya yang pertama diberitahu, itu loh. Masa saya membohongi Pak Buyung? Nah justru ini mungkin ada apa-apanya ini kalau seperti ini. Emang selama ini Pak Buyung nggak berpikir kemana-mana? Emang Pak Buyung nggak bertanya ke kepala desa sebelah atau siapa itu? Ya mungkin ada informasi dari kepala desa sebelah misalnya. Kalau enggak, Pak Buyung kan bisa telepon saya. Gitu loh Pak. Ya nanti saya akan cari informasi Pak tentang diri saya Pak. Ya udah, lebih baik kita ngobrol di dalam sambil minum kopi Pak. Ayo, monggo. Aduh. Ayo dek. Iya, ya di sini nggak cuma kos-kosan, kontrakan itu banyak. Loh, hei, kok? Dasar kebo, bener. Hei, bangun. Kamu gimana sih? Bos, Kerjaan kamu itu loh, tidur terus kamu itu. Kalau ada orang nyari kos-kosan, kamu tidur gimana? Pantesan sepi kos-kosanku itu. Berdiri kamu. Aduh, apalagi sih bos? Apalagi. Dikira kamu itu tak gaji untuk tidur-tiduran aja kamu. Hah? Kamu mau kerja nggak sih? Ya kerja lah bos. Kerjanya kan kepriwe sih? Mbok kan nunggu mbok. Gini aja lah, gaji kamu saya potong. Ini kos-kosan mau saya pakai, ayo ya. Ya. Wah. Enak banget kamu ya, main potong. Semakin lama semakin semena-mena kamu. Kamu harus kasih pelajaran kamu ini. Tiap kesini pasti bawa gembus iclik terus. Was. Lihat aja, saya mau bikin perhitungan sama kamu. Saya permisi dulu ya Pak Buyung. oh iya Pak Usin. Pak Usin, ya, terima kasih ya Pak atas informasi dari Bapak ya. Ya sama-sama, ini kan faktor ketidaksengajaan. Iya Pak. Nah, pokoknya Pak Buyung harus tenang, berpikir positif ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya.
Iya Pak, terima kasih Pak. Udah Pak Buyung, saya tak permisi dulu. Nanti istri saya kan masih nunggu di pasar. Oh iya iya. Nah, nanti 3 hari lagi Pak Buyung ke rumah. Iya Pak. Acara tasakuran ya. Insya Allah saya akan datang. Ya. Iya, insya Allah. Mas Eko? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben ini Mas Eko main ke rumah ini. Sini, ayo masuk. Nggak perlu. Tuh ada apa Mas? Saya mau ada perlu sama istri kamu. Waduh, istri saya lagi dinas di luar kota Mas. Bahkan tadi ngomongnya mau nginep, nggak bisa ditemui hari ini. Oh ya? Iya betul. Alangkah pinter istri kamu, Yung. Emang kenapa Mas? Yang kuat ya. Kamu pengen tahu istri kamu di mana? Di Jakarta Mas. Bohong! Istri kamu lagi ngangkang dan nungging sama bos saya di kos-kosan. Kalau percaya, ikut saya. Astagfirullahaladzim Mas. Kalau ngomong itu hati-hati Mas. Jangan asal ceplos. Seharusnya kamu itu bersyukur sama aku, Yung. Aku adalah benar-benar teman, sejatinya teman. Ngasih tahu sama kamu kok. Selama ini kamu tuh ditipu. Mungkin sekarang istri kamu itu belum dimasukin, baru di semi rempon lah, di jembeng gimana gitu. Makanya aku cepet kesini sebelum dimasukin. Pokoknya pesen saya, bikin wirang tuh si pendol orang gendut kayak badut itu. Pokoknya bisa nggak bisa, pendol si gendut kayak badut itu harus kamu penjarakan karena sudah menghancurkan rumah tangga kamu. Tunggu dulu Mas Eko. Ini ya omongan Mas Eko bisa dipegang nggak apa ini? Demi Allah, Yung, saya nggak bohong. Potong telinga saya kalau saya bohong. Ini saksinya Pak Usin. Serius? Kalau nggak percaya, ikut saya. Saya aja yang sebagai musuh bebuyutan kamu, saya nggak terima. Apalagi kalau temen kamu, istrinya dijembeng-jembeng, dicolok-colok sama orang, gimana kamu itu? Oke Mas, saya ikut kamu Mas. Ayo Mas. Ayo Pak. Stop. Buruan. Ya Mas. Ayo. Yakin Mas, istriku di sini Mas. Kamu masih ragu-ragu kamu? Hah? Ya, yuk makanya buktikan, bener nggak gitu loh. Itu hak kamu. Mau kamu uhus, itu istri kamu. Mau kamu nggak uhus, itu istri kamu. Yang jelas, lagi. Astagfirullahaladzim. Udah, ayo kita buktikan Pak. Mana Yai? Apa? Ada gerebekan tuh, loka duit itu, jadiin duit itu. Di kosannya Pendi? Iya, tempat bos pendol. Aku tuh saking mangkelnya sama Bu Lura itu, jadiin duit aja itu. Itu orang-orang itu mau apa? Gerbek. Suaminya ngerebek. Makasih lokanya. Ada apa Pak? Istri saya. Mbak! Hei! Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pakai baju ngebu. Pakai. Astagfirullahaladzim. Wanita laknat kamu pakai bajumu. Duduk. Iya Pak. Kamu yang punya kosan malah ngajarin nggak bener loh. Astagfirullahaladzim. Bajumu. Kalau aku di sini, Nggak usah banyak ngomong kamu. Tetap basahmu. Ini memang kosan kamu, tapi ini wilayah saya. Kamu malah mau jidah di sini kamu. Orang mana kamu? Sabar Pak Buyung. Orang mana kamu? Sabar Pak Buyung. Kamu tahu nggak? Ita itu istri saya. iya Pak, ampun Pak. Orang mana kamu? Bisa ampun. Pak, saya orang umpul Pak. Berani-beraninya kamu ya? Ampun Pak. Merusak rumah tangga kamu. Kita sering bicara. Saya nggak terima Pak. Saya nggak terima Pak sebagai suaminya Pak. Gue sampun. Hei, Kita jadiin duit gimana? Astagfirullahaladzim. Ini yang namanya rapat seperti ini.
izinnya rapat di luar kota. Ternyata kamu selingkuh, tak berbuat zina sama laki-laki lain kamu. Apa kamu nggak malu, Bu? Hah? Jadi duit aja, Pak. Diam kamu. Masalah seperti ini mau jadikan uang. Nggak sudi aku uang seperti ini. Kamu mau memanfaatkan situasi ini kamu. Pergi kamu. Bu Ita, saya sama sekali nggak percaya dengan kelakuan Bu Ita selama ini. Saya anggap selama ini Bu Ita orang baik-baik. Saya hormat. Bu Ita ini sebagai kepala desa, ya, menjadi panutan masyarakat. Kok sampai tega berbuat seperti ini? Ini sama saja mencoreng nama baik aparat kepala desa. Saya sebagai pimpinan di sini akan memastikan kamu lengser dari jabatan kamu. Proses hukum akan berjalan, ya. Ingat, jabatan kamu ini akan segera lengser. Betul, Pak. Biar tambah malu sekalian, Pak. Akan saya videoin, saya viralkan, Pak. Biar masyarakat semua tahu. Pak, jangan Pak. Ini, Diam kamu. Ibu lurah kalian nih, ya. Ternyata pelacur. Di depan baik, di belakang busuk. Ya. Mulai hari ini tidak sudi lagi mempunyai istri laknat sepertimu. Tak, ya. Lihat, warga masyarakat khususnya Desa Sumber Ayu, lihat nih. Ibu kades kalian kelakuannya bejat. Ya, dia berbuat mesum sama laki-laki buaya seperti ini. Jangan ditutupin muka kamu. Nih, lihat nih. Muka kamu. Biar viral sekalian, malulah kamu, tak. Buat kamu, Mas, ya. Saya sebagai suaminya Ita tidak terima, Mas. Akan saya bawa masalah ini ke jalur hukum, Mas, ya. Biar kamu busuk di penjara, ya. Tolong maafin aku, Mas. Maafin apa? Hah? Kamu sudah menginjak harga diri saya, kamu. Ini sudah saya videokan, akan saya viralkan, ya. Agar nama kamu semakin buruk di masyarakat. Jangan, Mas. Kamu, ayo tunggu, polisi akan menjemputmu. Ayo, Pak.